Halo sahabat belajar, jumpa lagi dalam media interaktif khusus SMK Pariwisata. Dalam media pembelajaran ini, sahabat belajar akan memahami tentang food and beverage, yaitu materi pada psikologi layanan. Nah, sahabat belajar, adapun tujuan pembelajaran yang sahabat peroleh dengan menyaksikan interaktif singkat ini, yaitu mampu memahami secara detail tentang psikologi layanan di sebuah restoran dan sikap pelayanan serta kepribadian seorang petugas restoran dengan baik. Nah, sahabat belajar, itulah tujuan pembelajaran yang sahabat peroleh. Mungkin sebelumnya sahabat belajar sudah tahu apakah yang dimaksud dengan psikologi layanan. Nah, kalau kita bahas lebih detail, psikologi ini terbagi menjadi dua kata. Yang pertama ada kata psi yang berarti layanan, kemudian kata logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita gabungkan, psikologi itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia sebagai individu dan atau bagian dari masyarakat dalam upaya memberikan pelayanan bagi wisatawan. Nah, itulah yang disebut dengan psikologi. Sedangkan pelayanan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan orang lain, apakah itu konsumen, pelanggan, dan yang lainnya, yang tingkat kepuasannya hanya dapat dirasakan oleh yang melayani dan dilayani. Mungkin sahabat bertanya, mengapa kita perlu mempelajari psikologi layanan? Nah, dalam hal ini, kalau kita bertugas sebagai petugas restoran, wajib kita ketahui. Yang pertama, manusia adalah makhluk sosial, sehingga manusia itu adalah saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, sehingga muncullah yang disebut dengan sebuah pelayanan. Kemudian yang kedua, untuk mempermudah atau memudahkan memberikan pelayanan yang terbaik khususnya kepada pelanggan atau tamu itu sendiri. Dan yang ketiga, untuk mencapai kepuasan pelanggan atau yang disebut dengan guest satisfied. Nah, sahabat belajar, itulah kenapa kita harus mempelajari psikologi sebuah layanan. Kata pelayanan itu identik dengan service dalam bahasa Inggrisnya. Nah, kalau kita uraikan secara detail, service itu rangkaian beberapa huruf yang memiliki arti dan makna tersendiri. Nah, yang pertama S, yang berarti smile for everyone. Jadi kita harus selalu menciptakan senyum kepada setiap orang. Kemudian yang kedua, E, itu artinya excellent in everything we do. Artinya selalu melakukan yang terbaik dalam bekerja. Kemudian ada R, artinya reaching out to every guest with hospitality. Artinya menghadapi setiap tamu dengan penuh ramah tamah. Berikutnya V, artinya viewing every guest as special. Artinya melihat semua tamu sebagai orang yang istimewa. Berikutnya I, yang berarti inviting guests to return, mengundang tamu untuk datang kembali ke perusahaan kita. Selanjutnya C, itu creating warm atmosphere. Maksudnya
menciptakan suasana hangat saat berhadapan dengan tamu. Kemudian yang terakhir, E, eye contact that show we care, artinya kontak mata dengan tamu untuk menunjukkan bahwa kita penuh perhatian kepada tamu. Nah, itulah yang dimaksud dengan kata service. Adapun sifat-sifat dalam sebuah pelayanan. Nah, umumnya sifat-sifat ini terdiri dari dua. Yang pertama disebut dengan tangible, yang kedua disebut dengan intangible. Apa sih itu tangible? Jadi tangible itu merupakan sebuah pelayanan atas segala produk yang wujudnya dapat dilihat, disentuh, dan dirasakan seperti makanan dan minuman, atau yang disebut dengan produk nyata yang bisa dilihat secara langsung oleh tamu. Sedangkan intangible ini sebuah pelayanan segala produk yang tidak dapat dilihat wujudnya, tetapi dapat dirasakan seperti pelayanan yang diberikan kenyamanan atau atmosfer. Artinya pelayanan yang tidak terlihat namun dirasakan langsung oleh tamu, sehingga disebut dengan pelayanan jasa. Berikutnya adalah landasan-landasan untuk memberikan pelayanan jasa. Nah, landasan-landasan ini sering dijadikan acuan seorang waiter atau waitress. Yang pertama, pusatkan perhatian pada pelanggan. Berikan pelayanan yang efisien. Yang ketiga, naikkan harga diri tamu. Selanjutnya, bina hubungan baik dan harmonis dengan pelanggan. Berikutnya, berikan penjelasan dan informasi sebaik mungkin. Selanjutnya, ketahuilah ada keinginan pelanggan, apa yang diinginkan oleh pelanggan, kita harus mengetahui semua. Dan jelaskan pelayanan apa saja yang bisa diberikan oleh perusahaan. Dan yang terakhir, alihkan tugas yang lebih mampu bila tak mampu melayaninya sendiri. Nah, itu kita bisa berikan kepada atasan kita. Nah, sahabat belajar, itulah landasan-landasan yang perlu dipersiapkan dan diberikan dalam memberikan pelayanan jasa. Selanjutnya, pelayanan yang diterapkan berbasis personality. Nah, personality ini itu memiliki makna tersendiri. Yang pertama ada pleasantness, yang berartinya menunjukkan sikap yang menyenangkan. Yang kedua, eagerness to help others, jadi keinginan untuk selalu membantu tamu. Selanjutnya, respect for other people, jadi kita harus hormat kepada setiap orang, tidak hanya kepada tamu saja. Berikutnya ada sense of responsibility, jadi kita harus memunculkan rasa penuh tanggung jawab. Berikutnya ada orderly minds, artinya pemikiran teratur. Selanjutnya, needs indicate pride in self and job, harus bangga menjadi diri sendiri atas pekerjaan yang kita peroleh. Accuracy in everything, artinya selalu akurat memberikan dan mengambil pekerjaan yang diberikan. Ada loyalty boards management, setia kepada perusahaan. Intelligent use, kemampuan memahami orang lain. Ada touch sharing, selalu berbicara dengan bijaksana. Dan yang terakhir adalah yearning to be a good service, menjadi petugas yang terbaik. Nah, itulah yang disebut dengan pelayanan yang berbasis personality. Apabila pelayanan yang kita berikan sudah maksimal,
maka ada 5 dimensi kepuasan pelanggan. Nah, yang pertama, itu disebut dengan intangibles. Jadi, kualitas tersebut dapat dilihat dan dirasakan secara langsung kepada pelanggan atas pelayanan jasa yang kita berikan dengan maksimum. Kemudian yang kedua, kemampuan perusahaan untuk memberikan layanan bagi pelanggan secara nyata, konkret, dan bisa dibilang lebih reliability. Kemudian berikutnya, responsiveness, yaitu adalah tentang bagaimana perusahaan memberikan layanan yang penuh responsif terhadap semua keinginan dan kebutuhan pelanggan. Kemudian assurance ini yaitu dari komunikasi yang baik, pengetahuan yang luas, hingga sikap yang sopan dan penuh memberikan jaminan atas pelayanan yang kita terapkan. Dan yang terakhir, empati ini berkaitan dengan kepuasan pelanggan erat, yaitu dengan penuh rasa tulus ikhlas dan mengetahui segala keinginan tamu dengan penuh simpati. Nah, apabila semua telah diterapkan 5 dimensi ini, maka disebut dengan repeater. Tamu akan melakukan datang kembali ke restoran atau perusahaan kita atas pelayanan yang kita berikan secara maksimal. Nah, sahabat belajar, demikianlah media interaktif ini. Semoga media interaktif ini mampu memberikan manfaat dan wawasan dalam belajar. Nah, apabila sahabat berkenan, mohon menekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video berikutnya. Baiklah, sampai jumpa. Salam Wonderful Indonesia.